Temukan asal-usul Miliano Jonathan mantap pilih Indonesia. Timnas U17 TC di Spanyol, Nova Arianto bocorkan 5 laga uji coba. Ultras Malaya viralkan boykot, Federasi Sepak Bola Malaysia klarifikasi. Ragnar Oratmangun gabung klub pengusaha asal Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Temukan asal-usul Miliano Jonathan mantap pilih Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong terus dapatkan kabar baik. Kali ini winger muda asal Belanda dikabarkan mulai mempertimbangkan Timnas Indonesia sebagai tujuan karir internasional selanjutnya. Sebagaimana diketahui, Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu pernah mengeluhkan kekurangan pemain di sektor winger. Demi menyiasati kekurangan tersebut, Sintayong sampai menempatkan Kelvin Verdong yang sejatinya berposisi sebagai bek sayap menjadi winger kanan. Meski pada laga tersebut berakhir dengan kemenangan, namun tetap saja hal itu menjadi titik lemah yang harus diperbaiki Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, rencana jangka pendek untuk mengatasi persoalan tersebut ialah memanfaatkan pemain keturunan Belanda yang biasa diandalkan Timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan Belanda yang dirasa bisa mengisi kekurangan pada posisi winger kanan ialah Miliano Jonathan, wonderkid milik Vitesse Arnhem. Beberapa waktu lalu, keluarga Miliano Jonathan dari Belanda datang langsung ke Indonesia dengan didampingi oleh staf Kemenpora Hamdan Hamedan. Sontak saja banyak supporter yang mulai mengaitkan Miliano Jonathan bakal segera memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi Miliano Jonathan juga mengakui kalau dirinya masih punya garis keturunan Depok, Jawa Barat dari neneknya. Bahkan keluarga besarnya dari Belanda baru saja berkunjung ke Indonesia. Miliano Jonathan memang bisa menjadi pemain yang cukup ideal bagi Timnas Indonesia dengan kemampuan serta skill individunya sebagai winger kanan. Memulai karir sepak bolanya di klub amatir Arnhem Boys, Miliano Jonathan bergabung ke Vitesse dan langsung masuk ke tim U18 serta U20 hanya dalam 2 tahun saja. Musim lalu pemain berusia 20 tahun tersebut berkesempatan promosi ke tim senior dan tak disangka ia langsung menyegel posisinya sebagai pemain utama Vitesse. Tercatat Miliano Jonathan telah tampil sebanyak 20 pertandingan bersama Vitesse di Liga Belanda musim lalu dan bawa timnya finish pada urutan ke-11 klasemen Eredivisie. Berkat statistik mengagumkannya itu, Miliano Jonathan dirasa layak menjadi pilihan utama Sintayong apabila diberi kesempatan untuk menambah pemain diaspora lagi ke Timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda belum mendapat pengganti sepadan dari Sadil Ramdhani yang dalam beberapa waktu kebelakang sudah tak dipercaya Sintayong. Timnas U17 TC di Spanyol, Nova Arianto bocorkan 5 laga uji coba. Nova Arianto membocorkan sedikit kisi-kisi kegiatan anak asuhnya selama di Spanyol nanti yang disinyalir akan ada beberapa pertandingan uji coba selama Garuda Muda di sana. Nova Arianto tengah mematangkan persiapan Timnas Indonesia U17 menjelang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Garuda Muda akan tergabung dengan Australia U17, Kuwait U17, dan Kepulauan Mariana Utara U17 di grup G. Sebanyak 10 tim juara grup serta 5 runner-up terbaik berhak melenggang ke putaran final turnamen tersebut. Babak kualifikasi turnamen itu akan berlangsung mulai 19 hingga 27 Oktober mendatang. Namun sebelum itu, Nova sudah melakukan persiapan panjang dengan mengadakan seleksi sekaligus pemusatan latihan. Nova mengungkapkan salah satu agenda pemusatan latihan akan berlangsung di Spanyol yang diperkirakan dimulai pada tanggal 15 hingga 31 September mendatang. Nova memberikan sedikit bocoran kegiatan yang akan dilakukan Timnas Indonesia U17 di negeri Matador itu. Pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan akan ada 5 kali pertandingan uji coba yang dilakoni Garuda Muda. Direncanakan ada 5 kali uji coba di sana. Spanyol ada beberapa uji coba yang saya lihat sangat baik. Awalnya kita ada Inggris, Prancis, Italia, waktu itu kita lihat. Tetapi update-nya mereka gak jadi. Kata Nova dinukil dari kanal YouTube Arya Sinulinga. Walau begitu, Nova menjanjikan lawan Timnas Indonesia U17 di laga uji coba nanti bukanlah kaleng-kaleng.
Sebab pelatih kelahiran Semarang ini ingin menguji kualitas para pemainnya ketika bersua dengan tim yang levelnya lebih tinggi. Ultras Malaya viralkan boykot, Federasi Sepak Bola Malaysia klarifikasi. Usai heboh gerakan boykot ajang Piala Merdeka 2024 dari para supporter Malaysia, Federasi Sepak Bola Malaysia berharap sejumlah kelompok supporter bisa memikirkan kembali tindakannya. Beberapa hari terakhir media sosial dihebohkan ketika Ultras Malaya berencana memboikot turnamen Piala Merdeka edisi ke-43 tersebut. Selain itu, Ultras Panthers dalam unggahannya di X juga mengumumkan akan memboikot Piala Merdeka 2024. Isu mundurnya Kim Pan-gon dan minimnya rasa empati atas kejadian yang menimpa para pemain timnas Malaysia, khususnya kasus Faisal Halim, menjadi salah satu alasan dibalik keputusan tersebut. Sementara itu, Ultras Kuala Lumpur juga mengunggah poster di media sosial dengan pernyataan memboikot turnamen tersebut. Merespon rencana aksi boikot itu, FAM akan bicara melalui sekjennya, Datuk Nur Azman Rahman. Nur Azman menjelaskan bahwa pengurus meminta seluruh supporter atau pemain ke-12 terus memberikan dukungan kepada Harimau Malaya. Menurutnya, timnas Malaysia membutuhkan dukungan yang solid demi kebaikan sepak bola tanah air. Nur Azman mengatakan bahwa ajang Piala Merdeka 2024 sangat penting bagi timnas Malaysia. Hal itu dikarenakan Piala Merdeka 2024 masuk dalam kalender FIFA, sehingga hasil pertandingan akan mempengaruhi poin dan juga ranking FIFA. Oleh sebab itu, FAM mengimbau kepada para pendukung khususnya Ultras Malaya untuk tidak melakukan boikot di laga nanti. Tentu saja seruan tersebut membuat pihak federasi ketar-ketir, apalagi saat ini timnas Malaysia berada di peringkat ke-134 FIFA dan hanya terpaut satu tangga dari timnas Indonesia yang menduduki peringkat ke-133. Apabila Malaysia mendapatkan hasil pertandingan yang kurang baik akibat minimnya dukungan supporter, maka bukan tidak mungkin posisi mereka akan semakin menjauh dari skuad Garuda. Ragnar Oratmangun gabung klub pengusaha asal Indonesia. Kabar menarik dari pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun yang diwartakan setuju gabung klub milik pengusaha Indonesia yang mentas di Liga 1 Belgia musim ini, FC Vidender. Bergabungnya winger andalan STY ini disampaikan oleh media asal Belanda Transferwatch.nl. Diketahui Ragnar Oratmangun masih tercatat sebagai pemain klub Liga 1 Belanda FC Groningen. Sayangnya tenaga pemegang 3 caps bersama timnas Indonesia ini tidak dibutuhkan oleh pelatih FC Groningen Dick Lukian. Akibatnya ex pemain FC Cambuur ini tidak mengikuti masa pramusim bersama FC Groningen. Bahkan medio 2 pekan lalu, Ragnar Oratmangun terlihat berada di Indonesia menghadiri salah satu event pameran mobil. Setelah dicampakkan FC Groningen, beredar kabar bahwa Ragnar Oratmangun akan gabung ke klub Liga 2 Belanda Top Os. Asumsi itu muncul karena Ragnar Oratmangun menyaksikan laga Top Os versus SBV Excelsior pada Sabtu 10 Agustus lalu. Namun sekarang semuanya sudah jelas. Pemilik dribble mematikan ini akan melanjutkan karir di Liga 1 Belgia bersama FC Vidender. FC Vidender memang bersatu sebagai tim promosi, namun klub yang dimiliki pengusaha asal Indonesia Sihar Sitorus ini menunjukkan kemapanan di awal Liga 1 Belgia di bawah racikan pelatih Vincent Elbrad. FC Vidender untuk sementara menempati posisi kedua klasmen Liga 1 Belgia musim ini dengan 7 angka. Jadi Ragnar Oratmangun berpeluang besar mengantarkan sang klub anyar bersaing di jalur kompetisi antar klub Eropa di musim depan.